Setuju Mbak. Oke, mantap banget. Adaptasi. Gelap banget fotonya. Lampunya ada lampu. Siapa yang nanya? Lampunya mati. Ya, nanya. Mukanya nggak enak emang. Pemalu kita. Iya deh, nanya deh. Ya udah, jangan kelamaan nanya cepetan. Malam Mbak Reza. Iya. Brenda. Maka dari tadi Enda, jangan bikin malu. Enda, jangan bikin malu. Kita gue tonjok. Enda 2002 ya. Buka Wikipedia dulu lu. Mbak Reza. enggak, maafin Brenda, emang gitu. Ini kayak Lanjut, John. Bermin tau gak lu? Jangan lanjut. Sebut saja dia mawar. John. Ada deh, udah. John, lanjut John. Kesempatannya nih, ini diskusi yang bagus banget nih. Amat ketawa mulu. Udah kadung malu, udah kadung salah nyebut nama. Udah langsung pertanyaan aja. Iya, langsung aja udah, nggak usah pakai basa-basi. Nggak usah basa-basi. Diskusi menarik. Orang juga udah tahu lo siapa. Udah. Ya Allah. Jadi gini Mbak, tadi yang Mbak bilang masa shifting ya, peralihan seperti ini di masa pandemi ini. Yang saya tangkap gini, saya nggak anti digitalisasi ya, tapi memang ini perubahan dalam tanda kutip ada masa industri lagi yang baru nih, gitu. Nah, terkait dengan seni yang Mbak bilang tadi, seni itu kan kalau kita live perform itu kan selalu sebenarnya merespon alam, merespon sekitar kita pada saat karya itu masuk dalam ruang maya, kita bilang ya, di dunia digital ini. Kira-kira kalau menurut Mbak itu apa sih sisi humanis dalam perspektif seni ini supaya tidak hilang di masa digitalisasi sekarang gitu loh? Karena dari saya pribadi itu ngelihatnya pada saat melihat digital itu memang beda rasa sebuah seni itu sebagai bentuk dasar hakiki manusia terhadap humanis dari seni itu beda dengan yang di dunia digital gitu loh. Kira-kira apa yang bisa kita selamatkan dari sisi manusia ini menurut Mbak, humanis dalam peralihan karya seni ke dunia digital ini? Terus akhirnya nyambungnya ke yang sekarang lagi fenomenal itu Weird Genius ya, apa sih yang sekarang lagi ini Weird Genius, tahu-tahu muncul Weird Genius. Ya, saya sih nggak Weird Genius pokoknya tuh ada Reza Arab, ada siapa tuh yang Weird saya tahu dia bukan Genius. Ya tadi Weird Genius. Dia bukan musisi, dia cuman gamer, dia youtuber awal-awal. Tapi tiba-tiba dia trending di Amerika sana, nomor 1 di Instagram. Jadi tapi setelah saya dengar beberapa karya mereka, memang mungkin musik industri sekarang yang lagi in ya, dan kalau di judge itu menjadi satu karya yang unik dan otentik bagi banyak orang di dunia ini. Sebenarnya kalau menurut Mbak, fenomena apa sih sebenarnya gitu loh? Apakah seni musik itu sekarang sudah seperti tidak punya lagi pattern atau jadi liar karena industri ini dalam tanda kutip aneh gitu? Sementara kalau tadi Bung Ivan bilang orang dulu, seniman dulu yang jungkir balik berkarya harus sampai akhir hayatnya berjuang untuk hidupnya dengan tetap berkarya. Kalau menurut Mbak ini sekarang gimana sih? Itu kira-kira gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini menyentuh hati banget sih sebenarnya. Aduh sorry ya. Sedih Mbak ya? Sedih ya?
Iya sih, emang bikin sedih emang pertanyaannya. Gak usah dijawab gak? Asli, gak usah dijawab, enggak. Anak gue lagi Itu gak butuh jawaban. Gak butuh jawaban itu. Apa? Aduh, dia nangis ketawa. Ya, tapi itu Eka Gustiwana, musisi ngehe. pertanyaan yang sangat nyentuh ya, di mana sisi humanisnya. Itu emang apa ya? Ini beneran Berat nangis nih. banget sih. Iya. Oh, kira ngelawak juga. Lagi Karena buat mendatar. Iya, karena buat aku emang menyentuh banget di mana ya sisi humanisnya gitu. Karena aku juga sebenarnya ini aku nangis ini udah dari bulan pertama pandemi gitu ya, sampai kira-kira bulan puasa akhirnya bisa menerima, sampai aku belajar meditasi atau apa, karena I'm trying to accept the reality yang buat aku susah banget because I hate this so much. Mungkin kayak misalnya tadi di awal-awal aku cerita tentang A, B, C, karena aku sudah melalui sebuah pergolakan batin terhadap the real essence of music in my life gitu. Aku tuh sampai pernah bilang bahwa kalau aku nggak manggung tuh rasanya mati. Dan itu yang aku rasakan di bulan-bulan pertama dan kedua gitu. Karena memang aku benci sekali dengan gayaan ini gitu. I really hate this. Aku nggak merasa ada sentuhan, aku merasa ada sesuatu hal yang menyentuh hatiku lagi gitu dalam hidup ini. Karena semuanya jadi semua terbatas. Dan aku sangat benci itu sebenarnya gitu. Tapi akhirnya kembali lagi ke esensi kita sebagai manusia, sebagai musisi yang kita harap dari diri kita sendiri gitu. Karena nggak semua menurut aku karya seni ataupun apa yang kita kerjakan atau musik itu dinilai dari sebuah popularitas atau uang atau apapun gitu, meskipun itu menjadi satu faktor yang bisa mendukung kita untuk ini dan itu gitu. Tapi sebuah rasa bahwa musik adalah cerminan dari satu kebudayaan, musik adalah cerminan dari sebuah kultur, musik adalah sebuah gambaran dari kata hati, ekspresi, hubungan sosial manusia satu dengan yang lain, itu yang menjadi api dalam diri sendiri gitu. Kalau buat aku yang sebenarnya itu yang dipertahankan. Ketika misalnya ada seorang gamer atau YouTuber yang sebenarnya mungkin bisa dibilang, hitunglah mungkin tidak sekolah musik, atau misalnya dia hanya mencet satu tombol dan kemudian jadi, dan kemudian bisa mendunia hanya dengan satu single, gak tahu apakah kedepannya bagaimana. Tapi kenyataan itu tidak akan membuat aku berhenti menjadi musisi. Yuk. And I don't care about others people path dalam hidup ini gitu. Keberuntungan mereka, atau misalnya hal-hal yang mereka tempuh yang mungkin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. But I have faith in me. Bahwa apa yang aku lakukan, apa yang aku jalankan, it's because I love my music. Because I love it. Sampai saat ini aku belum terdaftar dalam satu publisher dan LMKN manapun, meskipun di awal tadi aku bilang mendaftar publisher, daftar LMKN, tapi aku tidak pernah mengontak orang-orang yang mengcover laguku dan mereka mendapatkan jutaan atau ratusan ribu view. Karena buat aku ada hal-hal yang nilainya lebih dari itu gitu. Ketika lagu-lagu itu dimainkan sama orang, mereka mendapatkan kesenangan, dan kemudian mereka menjadi belajar sesuatu gitu. That's the happiness for me. Dan buat aku, digital dan analog itu menjadi hanya sebuah bentuk medianya saja, but the music is still in me. Mau bagaimanapun dia bentuknya, mau dimainkan oleh siapapun, apakah aku dapat royalti apa enggak, it's a like shit lah gitu. Bahwa akhirnya itu semua nggak akan memberhentikan diriku, and I will keep playing music. Apakah mungkin nanti aku di panggung atau enggak, apakah di layar, apakah ada yang nonton atau tidak, I don't care, because I play music. Dan apa yang aku karyakan adalah merekam dari apa yang ada dalam hidupku. When I feel sad, then I sing a sad song. When I feel happy, then I sing a happy song. And I make music. Ketika aku lagi gelisah atau segala macam, then I make music.
because that's my life. Aku rasa teman-teman di sini yang kuliah musik punya alasan-alasan itu kenapa tetap bermain musik, meskipun kalian tahu sistem di sini tuh sangat tai gitu. Tapi kalian masih di sini, masih bikin diskusi ini, dan kita membicarakan hal-hal yang sangat kecil sekali kemungkinan untuk berubah. But we are still here because we love music with our own way. Dan menurut aku, that's the real thing. That's the humanist thing yang bisa kita share di sini. Dan aku rasa akhirnya makanya kenapa banyak berefleksi diri lagi gitu dan melihat kenyataan bahwa akhirnya memang aku nggak bisa meninggalkan ini. Aku tidak bisa meninggalkan profesi ini. Mau apapun itu medianya, mau bagaimanapun caranya, I will try to adapt. Aku kan berusaha beradaptasi terus karena aku ingin tetap bermain musik. Entah apakah itu nanti laris atau enggak, apakah itu platformnya berganti, apakah pokoknya gimana caranya, I'll make it, I play my guitar, I write songs, I sing, I'll do my best to be a part of human history, to be a matter, menjadi orang yang matter dalam kehidupan ini gitu. At least ketika aku mati nanti ya, aku belum punya anak, but at least aku tidak mati dengan tidak meninggalkan apapun. Itu kan hebatnya kita sebagai seniman, hebatnya kita sebagai membuat musik, meskipun mungkin apakah yang mengenal kita banyak atau sedikit kita nggak tahu, tapi kita meninggalkan sesuatu yang it's a matter, yang menjadi sebuah potret dari sebuah sejarah kehidupan manusia atau kebudayaan. Dan menurutku itulah nilainya sebenarnya. So, apa yang tadi mungkin dibicarakan di awal ketika aku begitu menggebu-gebu soal digital apa segala macam, but in my deepest heart, sebenarnya ini adalah sisi survivability aku untuk terus bisa men-share apa yang aku rasakan, apa yang aku ingin berikan melalui musik. Dan ketika semua statistik, angka-angka, views, apa segala macam itu jadi nomor sekian, because the matter is itu tadi, dengan tetap ada sisi humanis di situ gitu. Dan menurut aku kita semua di sini untuk itu gitu. Dan thank you so much for this discussion and bringing up some pemikiran yang akhirnya kembali kerut lagi, bertanya lagi kepada diri sendiri aku gitu ya. So kenapa aku masih di sini meskipun aku udah tahu this industry sucks. Industri ini dibentuk sama Barat misalnya. Semua chart, kenapa yang diputar selalu chartnya Eropa, nggak pernah ada chartnya Eastern music, India ataupun chart Arabic, Oman dan Kathmandu atau apa gitu, nggak pernah ada di sini gitu.